Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Bib, makasih loh Bib. Syukran Bib, Ya syukran. ampun. Ini sesuatu topik yang sangat menarik loh Bib. Iya. Ini dadakan banget, cuman gara-gara postingan Instagram, terus akhirnya rame, pola diskusi, terus Habib datang, ngajakin ngobrol tentang hijrah. Hijrah, mantap. Ngomong hijrahnya tuh rocker banget loh, hijrah. Apa kabar Bib? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Apa Lagi di kabar, mana Tantri? Bib kalau boleh tahu Bib? Ini di rumah saya dong. Kan nggak mungkin saya masang foto saya sendiri di rumah orang. Gak kuat tuh sama lukisan yang di belakang. Ya masa saya pasang lukisan saya di rumah orang, kan nggak mungkin. Oke Bib, Masya Allah Bib, ini yang join banyak banget. Mungkin kita bareng-bareng kali ya, kita mau belajar banyak hal. Khususnya kita, kan kemarin, kita kalau misalkan balik yang kemarin, kita nggak bahas tentang musik sebenarnya. Cuman akhirnya Habib bilang kalau musik itu terlalu spesifik ya. Gimana kalau generalisasi dengan kata-kata hijrah. Opening dulu nih Bib, sebelumnya. Jadi gini, kalau di Instagramku, aku tuh tidak pernah melabel diriku kalau Tantri sudah berhijrah. Jadi kata-kata hijrah tuh menurutku tuh sangat membebani aku banget gitu. Buat perjalanan hidupku gitu dari perubahan ini. Makanya aku selalu bilang aku berubah doang, berubah penampilan gitu. Nah, tiba-tiba Habib ngomong, "Oke, kita bahas hijrah." Nah, aku semoga dengan pembahasan sore ini dengan Habib mengajak mengupas kata hijrah secara utuh. Oke. Itu bikin aku lebih tenang dan akhirnya I'm officially hijrah from now. Oke, aku mau nanya dulu deh, Bib. Awal mulanya deh, sebenarnya hijrah itu apa, Bib? Iya, hijrah itu sebenarnya itu bergerak dari satu titik ke titik lain. Oke. Nah, bergeraknya itu tentu gerakan yang maju ya. Kalau mundur itu namanya jomplangan. Bukan hijrah, iya. Jadi kalau geraknya ke belakang itu koprol kayaknya, bukan hijrah. Nah, kalau geraknya ke depan itu namanya hijrah sih. Jadi hijrah itu gerak dari satu titik ke titik lain. Nah, geraknya itu bisa fisik, bisa non fisik. Jadi bisa fisik. Misalnya saya dulu di kampung, kemudian hijrah ke ibu kota karena untuk kuliah. Nah, itu hijrah juga. Nabi dari Mekah yang awalnya dakwahnya dibatas-batasi atau bahkan dihalang-halangi ke Madinah agar dakwahnya lebih luas, itu namanya hijrah. Dan itu berpahala. Jadi orang yang hijrah dari kampung ke kota untuk cari penghidupan yang lebih layak, itu juga hijrah dan berpahala gitu. Jadi urbanisasi itu juga hijrah gitu. Iya, begitu juga sebaliknya orang yang hijrah dari kota ke desa untuk memajukan desanya, itu juga hijrah. Orang dari luar negeri setelah pintar menimba ilmu di sana pergi ke sini untuk kemudian memajukan bangsanya, itu juga hijrah. Jadi semua perpindahan fisik yang positif itu disebut juga hijrah dan itu berpahala di sisi Allah gitu. Sebagaimana hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Asalkan niatnya positif gitu. Misalnya ya juga ini hijrah, saya dari satu kota hijrah ke kota lain, cari pekerjaan di sana, tujuannya untuk semakin dekat dengan kekasih saya agar lebih mudah untuk mendekati mertua, calon mertua agar nikah. Nah, itu juga hijrah juga. Ya? Dan itu selama positif, artinya nggak untuk maksiat, nggak apa-apa. Itu ibadah gitu, berpahala. Gitu. Nah, termasuk juga hijrahnya yang batin gitu. Misalnya dari awalnya yang cuman sholat subuh di waktu duha, ke sholat subuh di waktunya gitu. Nah, itu hijrah. Dari sholat subuh di waktunya sendiri ke sholat subuh di waktunya tapi berjamaah di masjid. Itu juga hijrah. Jadi semua gerak batin juga dari manusia yang buruk ke baik atau dari yang baik ke lebih baik, itu juga hijrah. Nah, secara umum kalau kita mengacu kepada Quran, surat At-Talaq ayat 11, itu hijrah itu minad dulumat ilan nur. Jadi dari kegelapan kepada cahaya.
baik cahaya ekonomi, cahaya pendidikan, ataupun cahaya batin. Dari hati yang gelap ke hati yang terang, atau yang terang ke lebih terang lagi, itu intinya maka disebutnya hijrah. Jadi semua orang harus hijrah dan tidak pernah berhenti hijrah. Karena Muslim itu kata Nabi yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin dan hari esoknya lebih baik dari hari ini. Jadi itu udah hijrah. Jadi semua gerakan, bahkan bukan hari ya, per detik kita lebih baik itu hijrah, dan itu wajib. Setiap orang wajib begitu, wajib bertumbuh hidupnya dalam kehidupan lahirnya ataupun kehidupan batinnya. Bahkan kalau sufi itu astagfirullahnya bukan atas dosa lagi. Jadi dia istighfar atas pahala yang kemarin sedikit. Jadi astagfirullah, saya kemarin salawat cuma 100, hari ini 300. Besoknya astagfirullah, kemarin saya cuma 300, hari ini 1000. Jadi bukan astagfirullah atas keburukan, udah atas kebaikan yang masih minim, yang masih belum maksimal. Nah jadi, dan itu gak boleh berhenti sampai mati, yang menghentikan itu hanya maut. Jadi begitu kita berhenti berhijrah, merasa, oh kita sudah baik, saat itu kita buruk. Begitu kita merasa saat ini sudah suci, saat itu kita kotor. Sebagaimana kita merasa saat ini kita pintar, saat itu kita bodoh, karena berarti kita berhenti belajar. Ya. Makanya aku sering bilang, hijrah itu hijrah itu koma bukan titik. Ya. Jadi koma, harus terus, jangan ada titiknya. Jangan ada titik di antara kita. Asik. Ya kan, bersama seniman harus gitu, kita bahasanya harus gitu. Harus santuy ya, Bib? Iya, harus santuy lah. Menyesuaikan. Iya benar-benar. Kan nggak mungkin lo yang menyesuaikan ke gue kan? Oh, nggak mungkin, dengan ayat, dengan hadis kan nggak mungkin. Iya. Nggak bisa. Saya aja. Makanya saya dakwahnya melalui lirik-lirik yang memang baik-baik aja ya. Nah iya begitu. Nah Bib, ini kan paradigma orang-orang paradigma bahasanya. Paradigma bahaya ya bahasanya ya. Bayangan orang-orang tuh kalau ngomongin hijrah itu tuh kayak misalkan dari bentuk aku deh hari ini misalnya. Dari sebelumnya yang nggak pakai kerudung akhirnya pakai kerudung. Itu kan orang-orang pasti beranggapan, oh ini orang ada hijrah nih gitu. Dari penampilan aja dilihat, oh udah hijrah. Nah, sebenarnya tuh kalau misalkan yang tadi Habib bilang kan hijrah itu kan bergerak. Dari proses yang kecil ke proses yang lebih baik lagi gitu maksudnya ya. Iya, betul. Tapi kan ada juga nih teman-teman yang mungkin beranggapan kalau apakah dengan merubah perilaku dan penampilan yang 100% itu maksudnya hijrah yang bisa diterima sama Allah itu apakah harus merubah perilaku dan juga memang penampilan 100% itu baru bisa diterima sama Allah itu? Iya, jadi gini, hijrah itu tidak boleh dibatasi pada satu hal atau pada persentase tertentu. Jadi dia harus terus bertumbuh ke atas dan bertumbuh ke samping. Jadi misalnya pertama ya, menurut aku nih minimal ada 4 deh, kalau kita mau hijrah itu. Pertama, tidak hanya ritual, tapi juga spiritual. Jadi bukan hanya berubah nih tantri dari tidak berkerudung ke berkerudung misalnya. Nggak hanya itu tentu baik dan itu penting. Karena tingkatan pertama ya berkerudung dulu. Baru kita memperbaiki lebih lagi. Tapi jangan berhenti di ritual. Oh dari nggak sholat subuh berjamaah ke sholat subuh berjamaah itu positif dan penting. Tapi jangan berhenti di sana. Harus terus bertumbuh dari ritual ke spiritual. Jadi yang dihijrahkan utamanya itu adalah hatinya nanti. Pada ujungnya. Yang paling utama dihijrahkan itu hati. Ya? Apa yang dipakai itu sebagian kecil. Tapi utamanya itu hatinya. Jadi dari ritual ke spiritual. Misalnya nih ya, kita mengacu ke, misalnya kalau di Quran tuh ada surat Nur ayat 30. Surat Nur tuh ngajak perempuan dan laki-laki untuk, khusus perempuan menutup auratnya. Menutup auratnya, yang kemudian disebut dengan berkerudung itu kalau sekarang. Ya, ada yang bahkan menganggap harus bercadar gitu. Tapi kan itu perbedaan. Setiap kita wall saja pada perbedaan itu. Jadi kayak saya sering bilang, di sholat subuh itu pakai kunut apa gak pakai kunut? Ya kalau lu NU pakai kunut, kalau lu Muhammadiyah gak pakai kunut.
Terus yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh yang nggak sholat. Nggak sholat. Iya gitu aja gitu. Selama orang bertumbuh jadi baik ya udah terima aja perbedaan itu. Selama ada dasarnya, masing-masing kan ada dasarnya. Berkerudung segini itu ada dasarnya. Yang pakai cadar ada dasarnya gitu. Dan nggak usah ngejudge gitu sentimen pada kalau bercadar itu begini. Oh kalau bercadar itu orangnya gak asik ya nggak juga. Gua pernah tuh nonton YouTube seorang yang bercadar tapi sedikit botahan. Itu banyak. Dan banyak orang yang berkerudung tapi gak seasik dia. Jadi gak usah ngejudge apapun gitu terhadap penampilan orang lain. Nah, kalau dalam surat An-Nur itu puncaknya adalah kata Allah jaga mata kalian. Jadi ya baik yang laki-laki yang perempuan ini bukan hanya tampilannya diperbaiki, tapi matanya juga gak kesana kemari dan jaga kemaluannya. Dan ujungnya adalah kita itu dididik untuk menjaga hati kita. Jadi dari ritual ke spiritual. Jadi bukan hanya sholat aja, tapi sholat itu jadikanlah sebagai pendidikan agar hati kita selalu rendah. Baik di mata Allah maupun di mata manusia. Karena sholat itu kan mengajarkan kita sujud nih, kepala kita yang paling kita muliakan, yang isinya akal yang paling kita lulukan, kata Allah sujud sama gua, lurusin sama tanah. Itu mengajarkan kita kerendahan diri di mata Allah dan kerendahan hati di mata manusia gitu. Jadi hijrahnya bukan hanya ritual, ke spiritual juga, hatinya juga dihijrahkan. Jadi lebih baik. Bahkan kalau kita mengacu Quran itu biasanya awalnya itu ngurusin hati. Ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat pertama yang turun di Mekah itu semua tentang membenahi hati agar dekat kepada Allah, agar tunduk kepada Allah, agar baik kepada sesama manusia. Baru di Madinah, ayat-ayat Madinah itu yang ngajarin hukum. Nutup aurat. Kalian harus sholat, kalian harus zakat. Tapi tujuannya semua itu ke Mekah. Apa? Hati lo. Hati lo harus rendah hati pada orang lain. Lo sholat, jangan merasa sholat lo akan menyebabkan lo masuk surga. Kalau Allah ridho, baru lo masuk surga. Jadi spiritual hati. Nah, kemudian yang kedua, itu sosial. Jadi bukan hanya soleh secara ritual, hijrah dari soleh ritual menuju ke yang lebih baik. Soleh sosial juga. Bukan hanya sholat, tapi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu seharusnya bikin lu jauh dari bersikap keji dan mungkar kepada orang lain. Nah, jangan sampai karena sholat kemudian merasa, wah gue paling benar. Akhirnya orang lain dipandang dengan rendah. Lo neraka lo. Wah mau senyum aja susah. Sejak sholat di masjid akhirnya gak nongkrong lagi gitu. Nah itu enggak. Sholat itu harus bikin lu tetap punya kepedulian sosial. Justru sholat mendidik lo untuk tidak bersikap buruk secara sosial dan mendidik lo untuk bersikap positif secara sosial. Makin sholat, makin mudah senyum. Karena gigi bukan aurat, jadi jangan ditutup-tutupi. Gitu. Iya kan, jadi mudah senyum. Nah, jadi senyum terus tuh. Iya gitu. Kan seminimal-minimalnya sodako itu ya senyum. Iya. Daripada sodakoh duit repot kita, ya udah sodakoh. Pas lagi nggak ada duit senyum aja udah masya Allah ya. Iya, dan senyum gini. Aku sering bilang gini, berjenggot itu mendekatkan penampilanmu kepada penampilan Nabi. Memelihara jenggot itu kalau emang tumbuh itu mendekatkan penampilan kita ke penampilan Nabi, itu sunnah. Tapi kan kalau tumbuh, kalau nggak bisa tumbuh emang segitunya. Mau pakai krim apapun tetap aja ya. Nah, itu nggak apa-apa. Di tangan. Nah, makanya. Karena krimnya dipakai di tangan. Ya. Nah, makanya itu nggak ada masalah. Karena memang kodratnya kita seperti itu. Tapi senyum itu mendekatkan kita pada akhlaknya Nabi. Masya Allah. Dan semua orang bisa senyum. Tidak semua orang bisa jenggotan. Tapi semua orang bisa senyum. Jadi, jadikanlah senyum sebagai cara kita mendekatkan diri kita kepada akhlaknya Nabi. Nah itu jadi sosial tuh. Karena gue banyak tuh orang yang kemudian setelah hijrah gak mau nongkrong lagi. Ya, betul. Kemudian memandang rendah orang yang maksiat dulu, teman-temannya yang maksiat. Padahal dia adalah lo di masa lalu. Iya, benar. Karena kita berproses itu ya, Bib ya. Dulunya berproses. Kita gimana gitu. Ya, betul. Dan kalau semua orang yang sudah hijrah berpikir seperti lo, gak mau deketin mereka, kapan mereka berubah jadi seperti lo? Iya. Kan mereka berubah karena kita deketin dulu sama yang baik-baik nih. Ya.
Jadi kita mendekati orang-orang yang maksiat, nggak apa-apa asalkan tujuannya mewarnai. Kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, tujuannya adalah diwarnai. Gitu aja, simple. Nah, yang ketiga itu hijrah, menurut gue juga perlu hijrah secara kultural. Jadi Islamnya nggak mesti harus ke Arab-Araban, tapi Islam yang ke Indonesia gitu. Karena banyak budaya Indonesia yang sesuai dengan nilai Islam yang harusnya kita akulturasi. Harusnya kita jadikan bagian dari Islam. Karena Islam itu ada yang aspeknya ajaran, ada yang aspeknya budaya. Misalnya, kenapa sih lu suruh yang laki-laki suruh bercelana di atas mata kaki? Itu karena dulu budayanya orang Arab, kalau pakai celana di bawah mata kaki, itu sombong dia. Ibarat kata sekarang kan ada jenis celana tertentu, wah keren kalau pakai ini, dan kemudian dia sombong. Makanya kata Nabi, jangan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar datang ke Nabi, Nabi saya biasa kadung pakai celana panjang biasanya. Style saya memang begitu, gimana dong? Kemudian kata Nabi, kamu sombong nggak ketika memakai? Ya enggak sih, ya udah nggak apa-apa kata Nabi. Karena tujuannya celana itu dinaikkan di atas mata kaki agar nggak sombong. Nah, itu budaya kan yang dihajar sama Nabi, yang dihabisi sama Nabi adalah budaya buruknya. Intinya jangan sombong. Nah, di Indonesia begitu juga. Nggak apa-apa nggak pakai celana di atas mata kaki, yang penting jangan sombong. Nah, misalnya pakai tas merek tertentu, kemudian sombong. Nah, itu yang nggak boleh sama Nabi. Itulah yang nggak boleh. Pakai baju, meskipun baju muslim, baju koko seperti saya, tapi harganya mahal, atau sarung tuh ada yang harganya jutaan, kemudian dia sombong. Nah, itu nggak boleh pakai sarung itu. Nah, jadi kita sesuaikan Islamnya dengan Islam yang Indonesia. Agar apa? Agar orang itu nggak kehilangan keindonesiaannya. Juga tetap ber-Indonesia dan berislam. Nah, dan yang terakhir, hijrah itu dari keterbelakangan ke kemajuan secara intelektual. Itu yang gue sebut hijrah intelektual. Jadi umat Islam harus maju, jangan cuma maju di bidang ibadah doang. Sains dan teknologi harus maju. Kapan-kapan kita live di media sosial yang buatan umat Islam misalnya. Bukan lagi buatan non-muslim. Umat Islam tuh harus terdepan di bidang itu. Karena umat Islam tuh banyak PR-nya di sini. Termasuk di seni. Itu umat Islam banyak PR-nya. Di musik, di film, di game. Nah, umat Islam tuh harus terdepan. Coba. Gila, gue ngomongnya udah gini-gini kayaknya kebakaran dulu. Ini masuk sama pertanyaan yang kemarin di caption soalnya. Iya. Ya, dimasuk-masukin, Beb. Jadi sebenarnya gimana, Beb? Musik itu haram atau halal, Beb? Nah, gue sering bilang gini, musik yang haram adalah suara sendok dan garpumu ketika makan, sedangkan tetanggamu kelaparan. Iya. Atau musik yang haram itu adalah musik yang kamu mainkan jam 12 malam sedangkan tetanggamu tidur atau sedang sakit. Atau musik yang haram ya musik yang fals gitu. Karena mengganggu telinga orang lain. Nah, jadi musik itu sebenarnya ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Dari ulama. Nah, gue termasuk orang yang memilih pendapat yang menghalalkan musik. Apakah karena gue ingin bermain musik? Apakah karena gue cinta musik? Enggak. Gue baca semua dalil-dalilnya. Jadi ada satu ulama namanya Abdul Ghani An-Nabalisi. Itu beliau membahas utuh tentang musik. Baik yang mengharamkan maupun yang menghalalkan. Nah, dari beliau, gue ketahui mereka yang mengharamkan dari hasil risetnya Abdul Ghani An-Nabalisi ini adalah karena menurut ulama ini musik-musik yang dimainkan itu membawa kepada keburukan dan menjauhkan dari Allah. Membuat orang minum arak, membuat orang dekat sama yang bukan muhrimnya, maksiat, dan lain sebagainya. Makanya kemudian diharamkan oleh sebagian ulama. Makanya ulama yang mengharamkan musik mengutip surat Luqman ayat ke-6 yang isinya tentang percakapan yang kosong untuk kesia-siaan dan kemaksiatan. Nah, jadi musik yang haram itu sebenarnya adalah musik yang arahnya sia-sia dan maksiat. Nah, di luar itu, musik itu halal. Musik yang membawa kita pada mengingat kebaikan. Musik yang membuat kita tenang, sehingga kita setelah itu bisa beribadah dengan khusyuk lagi. Bisa belajar dengan khusyuk lagi. Itu musik yang halal. Apalagi kalau musik
digunakan untuk berdakwah, untuk menyelipkan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai Islam. Itu bukan hanya boleh lagi, itu mah wajib. Musisi itu wajib berdakwah dengan musiknya. Karena kenapa? Karena ada satu sufi, namanya Zunnun Al-Misri. Kata Zunnun Al-Misri, suara musik itu merupakan suara yang nyata yang dapat menggerakkan hati untuk sampai kepada Allah. Jadi gue tuh banyak sekali dapat inspirasi dakwah, dapat wow gitu yang bikin gue semakin dekat kepada Allah dari musik gitu. Nah, dan itu satu lirik musik yang bisa mendekatkan orang kepada Allah itu lebih baik dari ribuan ceramah yang tidak membawa efek kebaikan bagi orang lain. Dan iya. Dan bisa jadi musik itu lebih efektif dari ceramah loh. Gue udah buktiin itu sih. Gue di Jember tuh, gue ngajak Kikan coklat. Nah, kapan-kapan gue mau ngajak Tantri deh. Mau? Siap ya? Siap. Gue ceramah di masjid setengah jam orang ngantuk. Pasti udah capek. Di Jember, gue ngajak Kikan coklat untuk dampingi gue ceramah 6 jam, 3.000 anak muda bayar tiket 500.000 gak gerak dengerin gue ceramah 6 jam. Gak ngantuk Gak ngantuk. Kikan cuma bawa 2 lagu. Kikan cuma bawa 2 lagu gak lebih. 6 jam itu ceramah ditambah coki muslim untuk memecah suasana. Oh iya. Jadi dengan musik akhirnya gue terbantu. Jadi bayangin, satu lirik lagu itu bisa mengubah ribuan orang, dan menurut gue itu penting sekali. Jadi makanya ulama itu kemudian mengatakan, kalau karena musik itu sebagian oknumnya membuat musik membawa kepada keburukan, kata Imam Ghazali, bau wangi, makanan enak, kemudian warna yang indah, lukisan juga bisa membawa orang kepada keburukan. Jadi semuanya deh haram sekalian. Jadi kalau ada musik yang membawa kepada kemaksiatan, ya salah pemusiknya, oknumnya, bukan salah musiknya. Musik itu seperti pisau, lo buat nusuk atau lo buat nolong orang lain, ngupasin makanan untuk orang lain, buah untuk orang lain, tergantung. Kalau lo buat nusuk ya dosa gitu. Ceramah juga begitu, kalau ceramah digunakan sebagai alat untuk menebarkan kebencian, memprovokasi, ya juga dosa gitu. Jadi begitu.